Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup itu selalu hadir di dalam kehidupan orang lain. Dan hadir itu memiliki arti bahwa keberadaan kita memberikan pengaruh bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Memang betul bahwa dalam kita melayani Tuhan, maka kita jangan melihat orang-orangnya, melainkan hanya memandang kepada Tuhan. Namun, satu hal yang sangat penting adalah bahwa orang-orang yang melayani bersama-sama kita juga sangat dipengaruhi oleh kita. Dan dipengaruhi oleh bagaimana kita melayani. Ketika pelayanan dan kehidupan kita boleh menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sepelayanan kita. Bukankah itu sebuah kasih karunia Tuhan bagi kita yang memberikan kita semangat untuk lebih lagi menjadi berkat bagi rekan-rekan kita. Saudara, Tuhan memang mau menyatakan kehadirannya melalui setiap kita bagi rekan-rekan sepelayanan kita. Betapapun kita penuh kelemahan dan kekurangan. Namun, Roh Kudus akan memakai kita ketika kita merindukannya. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 18. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui suratnya ini, Rasul Paulus mengungkapkan secara apa adanya, apa yang ada di dalam hatinya. Dan ketika kita membaca bagian ini dengan saksama, maka kita dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus, yang sekarang ini sedang dalam tahanan menantikan keputusan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ditolak oleh dunia merupakan hal yang tidak menyenangkan dalam pelayanan kita. Namun ditinggalkan oleh rekan sepelayanan, itu adalah bagian dari penderitaan seorang pelayan Tuhan yang berusaha setia di dalam melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara, kalau kita mengetahui situasi kondisi yang Rasul Paulus alami saat dia menulis surat, yaitu dia berada di tahanan dan dia sedang menantikan keputusan akan bagaimana yang akan dia alami ke depan. Maka kalimat ini, saudara-saudara, kita dapat menyelami sebagai sesuatu penderitaan buat Rasul Paulus. Saudara, kondisi Rasul Paulus secara dunia sangat tidak menguntungkan. Karena dia akan menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan tentunya. Pada saat seperti itu, dia berkata, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara, tentu disebut Figelus dan Hermogenes, kemungkinan kedua saudara ini adalah orang yang sangat dikenal, yang tentu dianggap sangat baik, tentu dianggap rekan kerja sepelayanan yang setia. Tapi saudara-saudara, mereka meninggalkan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus ditolak oleh dunia. Itu merupakan kesusahan. Tetapi penderitaan yang sangat berat bagi Rasul Paulus adalah ketika dia ditinggalkan oleh rekan-rekan yang lain. Ketika dia berusaha setia
melayani Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang disaksikan Rasul Paulus merupakan pelajaran bagi kita. Saudara, keberadaan kita itu mempengaruhi rekan-rekan sepelayanan kita. Saudara, ketika kita setia melayani, bersungguh-sungguh melayani, bersemangat melayani, saudara, itu memberikan inspirasi bagi teman-teman kita. Namun saudara, ketika teman-teman kita menghadapi kesulitan, tantangan, namun kita meninggalkan mereka, tidak setia, saudara, ini merupakan penderitaan tambahan bagi rekan-rekan sepelayanan kita di dalam mereka melayani. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa ketidaksetiaan kita menimbulkan penderitaan bagi orang lain, saudara, mari di dalam anugerah Tuhan, kita belajar setia. Apapun yang kita hadapi, karena kita ingat, kehadiran kita memberikan pengaruh bagi teman-teman kita. Yang kedua, saudara, jadilah rekan pelayanan yang saling menyegarkan satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara, dalam pelayanan, ada kalanya kita melupakan hal yang sangat hakiki. Yang selalu kita ingat adalah aktivitas pelayanan itu. Tetapi yang sering kali kita tinggalkan adalah perhatian kita kepada teman-teman kita. Saudara, pelayanan dan perhatian kasih kita itu seharusnya tidak terlepas satu sama lain. Namun saudara, memang secara alamiah kita lebih fokus kepada target-target kita, yaitu pelayanan kita. Dan kita bisa berjalan sendiri tanpa mempedulikan rekan-rekan kita. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, kita membutuhkan kekuatan. Kita butuh disegarkan. Betul saudara, kita disegarkan oleh firman Allah yang kita dengar setiap hari. Kita disegarkan oleh ibadah. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai rekan sepelayanan, perhatian kita, kasih kita, itu sangat menyegarkan rekan-rekan sepelayanan kita. Saudara, ini yang dialami Rasul Paulus. Dia berada di dalam tahanan. Saudara, ada keluarga Onesiforus yang memberikan perhatian, menyegarkan hati Paulus. Kenapa? Karena dia berusaha mencari Paulus dan menemuinya dan tidak malu berjumpa dengan Paulus. Saudara, Paulus berkata, keluarga Onesiforus telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan perhatian, caring dari keluarga Onesiforus kepada Rasul Paulus yang sedang dalam situasi yang tidak mudah. Saudara, kita tahu bersama, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah keluarga Allah. Kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Saudara, gereja harus sebagai saudara-saudara seiman, maka kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Supaya kita disegarkan, tetap semangat, kita setia sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau memberkati firman Tuhan supaya kami disadarkan. Supaya kami yang melayani, kami sadar, kami sangat memberikan pengaruh kepada teman-teman kami. Bahkan perhatian kami memberikan kesegaran kepada saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.